Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Penyergapan pemasok narkoba kepada para pembakar kantor perusahaan sawit di Lampung Tengah. Sabu-sabu disita di samping kandang ayam. Seorang guru di Tulang Bawang ditangkap karena mencabuli belasan muridnya. Ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang selama hampir 2 pekan terendam banjir. Sudah hampir 2 pekan ratusan rumah di 3 desa di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terendam banjir. Desa yang terendam banjir adalah Desa Panggung Mulyo, Duta Yoso Mulyo, dan Desa Bumisari. Selasa siang banjir setinggi 30 cm masih merendam jalan dan rumah. Menurut warga, banjir terjadi sejak 25 November lalu dan hingga kini belum seluruhnya surut. Banjir sulit surut karena sungai di kecamatan ini masih meluap dan air di permukiman malah menggenang. Kalau udah lama Pak Mas. Sudah ada seminggu. Bang nanti setelah bulanan. Air udah masuk sampai rumah Mbak ya? Dereng. Oh. Iya nggak usah. Terus ada berapa tempat Mbak yang kebanjiran nih Mbak? Semua sampai ujung. Mulai sekitar tanggal 25. 25? Bulan 11? Bulan 11. Oh. Saat ini sudah mulai surut Bu ya? Alhamdulillah ini udah mulai surut loh Mas. Oh, harapannya sendiri Bu seperti apa Bu? Ya harapannya sih mudah-mudahan cepat surut lah. Pulih kembali ya? Pulih kembali seperti biasa, bisa beraktivitas gitu. Warga mendesak pemerintah segera mencarikan solusi pencegahan banjir di Kecamatan Rawapitu yang rutin saat musim hujan. Pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini merupakan salah satu tempat yang tergenang air yang berada di Kampung Panggung Mulyo, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang. Bisa kita lihat sejumlah rumah yang berada di desa tersebut telah tergenang air, sehingga bagi warga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena sekeliling rumah telah digenangi oleh air. Genangan air ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Tulang Bawang pekan terakhir, sehingga sejumlah kegiatan yang berada di kampung tersebut tidak dapat berjalan seperti biasanya. Tempat saya berdiri merupakan akses jalan yang menghubungkan di beberapa desa di kecamatan tersebut, sehingga bisa kita lihat kedalaman air di tempat saya berdiri adalah mencapai 30 cm. Harapan daripada masyarakat sekitar agar ada bantuan dari pemerintah untuk melakukan yaitu penanggulangan terkait terjadinya banjir yang berada di kampung tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pengawasan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan ditingkatkan. Ini sebagai antisipasi terjadinya bencana alam dari gunung berapi pasca erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Anak Krakatau dan Semeru berada dalam satu jalur cincin api Pasifik, namun memiliki dapur magma yang berbeda. Sejauh ini Gunung Anak Krakatau masih aman. Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur tidak berpengaruh pada aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Berdasarkan data pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, pada Selasa siang bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Semburan abu vulkanik di bawah 300 meter dari puncak gunung. Status Gunung Anak Krakatau waspada di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekat hingga radius 5 km. Kalau kaitan secara langsung sih tidak ada. Tapi kan mereka kan masih dalam satu garis ring of fire ya. Tapi tiap gunung api kan punya dapur magma masing-masing, karakteristik masing-masing, aktivitas masing-masing. Ya, kebetulan Semeru emang aktif. Ada kecenderungan berpengaruh ke aktivitas di Krakatau? Mudah-mudahan tidak ya, karena sampai saat ini juga tidak, bahkan Krakatau itu kegiatannya cenderung menurun sekarang. Masyarakat Lampung diminta tetap tenang dan tidak panik serta tidak terhasut oleh berita hoaks. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan informasi terbaru aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dinas terkait telah disiagakan untuk antisipasi jika terjadi bencana. Terutama masyarakat Lampung Selatan, jangan termakan isu dan jangan panik. Kami pemerintah daerah akan antisipasi untuk bagaimana caranya untuk mengimbau dan memberikan sosialisasi kepada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi jangan panik dengan situasi kondisi, jangan dengar cerita-cerita hoaks, berita-berita hoaks tentang akan yang terjadi. Ketinggian Gunung Anak Krakatau pasca tsunami Selat Sunda pada akhir 2018 lalu berkurang dari 3.300 meter dari atas permukaan laut, kini tinggal 110 meter dari atas permukaan laut. Gunung Anak Krakatau erupsi pada pekan terakhir bulan Oktober lalu. Gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter. Erupsi Gunung Anak Krakatau itu tidak berdampak ke permukiman. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kelangkaan solar di Bandar Lampung kian parah. Antrian truk di SPBU hingga ke jalan raya mencapai hampir 1 km. Di antaranya terpantau di SPBU Wailuni, Kecamatan Panjang, dan di pinggir Jalan Lintas Sumatera Tanjung Senang, Bandar Lampung, Selasa siang. Antrian truk terjadi sebelum penjualan solar dibuka. Keterlambatan pengiriman solar dari Pertamina ke SPBU jadi faktor utamanya. Kelangkaan solar menyusahkan para pengemudi truk. Mereka antri sejak malam supaya kendaraannya kebagian solar saat penjualan baru dimulai pagi hari. Selain menghambat perjalanan, kelangkaan solar juga menyita waktu istirahat pengemudi saat malam hari yang seharusnya tidur malah harus mengantri di SPBU. Lama ngantri, Pak? Seharian, Pak. Seharian? Setengah hari. Tahu nggak Pak penyebabnya, Pak? Kenapa ngantri, Pak? Ya, minyaknya lambat. Kalau antrian bisa berapa kilo, Pak? Ya, kurang lebih 1,5 kilo lah. 1,5 kilo? Itu ngetem? Itu ngetemnya itu. Bahkan ada yang nginap ya, Pak? Kadang kalau ada yang mau nginep, ya nginep. Kalau kadang enggak gitu. Pernah nggak kebagian nggak, Pak? Ya, pernah. Ulang kita gerasi. Ulang lagi? Ulang lagi besok. Cuman ini harus ngantri solar dulu. Jadi waktu itu kebuang buat ngantri. Khususnya Pertamina lah, cobalah lebih diperhatiin buat supir-supir ini kayak mana. Jadi untuk BBM solar khususnya ini kalau bisa ya kuotanya ditambah lah biar nggak numpuk antrian kayak gini. Ini setiap hari Pak ya? Setiap hari. Kadang subuh saya udah di sini. Para pengemudi truk mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengatasi kelangkaan solar yang sudah berlarut-larut. Para pengemudi truk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga solar sejak awal September lalu, namun kini kelangkaan solar malah bertambah parah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya burung puyuh diminati banyak warga di Lampung. Salah satunya Nur Hayati, warga Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, yang menekuni usaha budidaya burung puyuh untuk diambil telurnya. Dengan kandang sederhana inilah,
Nur Hayati tekun menjalani usaha telur burung puyuhnya. Meski awalnya sempat terhambat akibat pandemi, kini usahanya sudah bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Bahkan Nur Hayati kini memiliki beberapa karyawan yang setiap hari membantunya mengurus 2.500 burung puyuh miliknya. Menurut Nur Hayati, mengurus burung puyuh harus teliti, terutama kebersihan dan suhu kandang yang harus diperhatikan pada musim hujan. Memberi minum burung puyuh tidak boleh terlambat. Setiap hari Nur Hayati memanen telur burung puyuhnya hingga 25 kg atau sekitar 750 kg per bulan. Usaha yang dirintisnya sejak 2 tahun lalu ini menghasilkan laba 20-25 juta rupiah per bulannya. Ya, kalau dia terlalu panas, dia pengaruh dengan suhu. Dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Sekitaran terui sama ngambur. Jadi ngambur itu ada satu orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Kali banyak dia ngambil per minggu. Nur Hayati tidak terlalu kesulitan memasarkan telur burung puyuh karena selalu terserap pasar. Ia menjualnya ke sejumlah pasar lokal di pesisir barat dan Lampung Barat. Harga telur puyuh mencapai Rp35.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.